Ini adalah tindakan sosial yang tadi menurut Weber bisa dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah tindakan rasional instrumental. Instrumental di sini adalah alat. Jadi suatu tindakan yang menggunakan akal sehat tetapi menggunakan alat. Tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pilihan logis. Ini Ustazah hanya memberikan ilustrasi saja. Kadang-kadang kita memberi bantuan kepada seseorang karena melihat dia kasihan ya, tak beri misalnya seperti itu. Nanti bisa membuat contoh yang lain dengan tindakan rasional instrumental ini. Kemudian yang kedua adalah tindakan rasional berorientasi nilai. Jadi tindakan ini bersifat logis dan memperhitungkan manfaatnya. Daripada aku nganggur, aku tak menghafal Quran. Misalnya seperti itu. Ada nilai yang dia dapat. Maksudnya memberikan gambar ini, contoh ilustrasinya adalah pada membawa Quran kecil, sehingga dimanapun mereka bisa membaca Al-Quran karena mempunyai nilai. Selanjutnya adalah tindakan tradisional. Tindakan yang dilakukan hanya karena kebiasaan tanpa menyadari alasan dan tanpa perencanaan lebih dahulu. Misalnya apa tradisional? Sesuatu yang bernilai tradisional. Misalnya mereka melestarikan bermain egrang. Anak-anak suka, orang dewasa pun juga suka. Mengapa mereka suka? Sebagai hiburan, melestarikan budaya. Ada lagi contoh yang lain? Ada. Apa misalnya? Maaf, masih ada nggak di tempat kalian yasinan? Nah, kok tanpa perencanaan? Kan ada perencanaan. Maksudnya perencanaan di sini artinya tidak harus setiap minggu, tidak harus setiap bulan, misalnya seperti itu. Karena kebiasaan. Karena kita mau mendoakan, ayo kita bikin yasinan, misalnya seperti itu. Selanjutnya adalah tindakan afektif. Nah, tindakan afektif ini tindakan yang selalu didominasi oleh perasaan atau emosional tanpa pertimbangan logis. Apa contohnya? Kasih sayang ibu kepada anaknya. Kadang-kadang anaknya sakit, walaupun ibu merasa lapar, yang penting anaknya dulu, misalnya seperti itu. Walaupun dia capek, tapi ketika kedua anaknya atau mungkin beberapa putranya pengen digendong, ibunya bisa gendong, misalnya seperti itu. Sambil nyuapin, sambil makan, sambil gendong, misalnya sambil mengerjakan pekerjaan yang lain. Misalnya seperti itu. Tindakan efektif, afektif. Tokoh berikutnya adalah Wright Miles. Pokok pikirannya adalah sociological imagination atau imajinasi sosial. Kemampuan untuk membayangkan sesuatu. Maaf, jangan membayangkan yang tidak baik dulu ya. Tetapi ini membayangkan sesuatu, membayangkan masyarakat. Misalnya, mengapa ya kok orang itu kalau bertemu, misalnya nih, kalau bertemu sering bertengkar. Tetapi kalau tidak bertemu kok jarang bertengkar, misalnya. Itu kan kemampuan untuk membayangkan. Kemudian, contoh di sini Ustazah memberikan bagaimana kita bisa membayangkan hidup di daerah bencana. Auzubillahi min dzalik ya, semoga kita semua terhindar dari daerah bencana.
Tetapi bagaimana ketika kita mungkin bisa melihat atau membantu orang-orang yang terkena bencana? Kita bisa berempati. Nah, itulah nanti dibutuhkan adalah kemampuan kita untuk membayangkan. Tokoh selanjutnya adalah Peter L. Berger. Pokok pikirannya adalah realitas sosial. Di sini Ustadzah menuliskan, things are not what they seem. Apa yang kita lihat belum tentu sesuai dengan kenyataan. Ustadzah memberikan foto ini kakak-kakak kelas kalian. Mereka saling tersenyum, ada yang tertawa, ada yang biasa aja, tetapi wajah-wajah mereka adalah gembira semuanya. Apakah mereka bergembira semuanya? Apakah mereka selalu ceria setiap kali ketemu? Nah, itulah realitas sosial. Tokoh selanjutnya adalah Pichirim Sorokin. Pokok pikirannya adalah gejala sosial. Gejala sosial itu apa, Tokus? Gejala itu apa, Nak? Tanda-tanda. Tanda-tanda sosial. Misalnya beberapa hari ini, maaf 2 minggu terakhir ya, itu terasa dingin sekali. Berada di berapa? 18 apa 17 derajat ya, Yogyakarta ya. Nah, nggak tahu ya Ustazah kalau yang di luar Jogja, mungkin di Jogja ini dingin sekali. Ya, sampai airnya seperti es. Nah, ini tanda-tanda. Ada apa ini? Apakah mau musim hujan atau mau musim kemarau? Misalnya seperti itu. Nah, itulah gejala sosial. Ustazah menambahkan satu lagi. Ini sebetulnya ada yang kurang. Selo Sumardan dan Sulaiman Sumardi. Sudah, mohon maaf ya, kurang satu nama. Apa tadi? Beliau berdua menuliskan setangkai bunga sosiologi yang isinya adalah struktur sosial, proses sosial, perubahan-perubahan sosial. Beberapa tokoh Ustazah cukupkan dulu sampai di Bapak Selo Sumarjan. Sekarang kita masuk ke apa saja peran seorang sosiolog. Yang pertama jelas guru. Yang kedua adalah ahli riset. Riset itu apa, Taus? Penelitian, problem solving dan konsultan kebijakan. Bisa dipahami? Terakhir dari bab konsep dasar sosiologi, sosiologi sebagai ilmu adalah fungsi atau kegunaan sosiologi. Bisa sebagai penelitian, bisa sebagai perencanaan sosial, bisa sebagai pemecahan masalah sosial, dan sosiologi sangat bermanfaat bagi pembangunan. Sampai di sini penjelasan atau bab 1 tentang sosiologi sebagai ilmu. Semoga dengan PowerPoint ini kalian menjadi lebih paham. Syukran.